Aku mang takon nang Mas Aunur, sampean milih loro di antara 3. Wingi, saiki karo sesuk. Masa silam, masa kini, masa depan. Milih loro. Masa silam, masa kini, masa depan. Milih loro. Ya. Masa silam, masa depan. Masa silam, masa depan. Saya tidak mengurusi masa kini. Siapapun presidennya, saya tetap di sini. Indonesia ada atau tidak ada, aku tetap mencintaimu dan aku ingin menemanimu ke masa depan. Saya mengurusi dari Kanjeng Nabi ke belakang sampai Nabi Ibrahim, nek perlu sampai Nabi Adam, terus ngantek Wali Songo, terus ngantek para wali di Tapal Kuda sampai Lamongan, Tuban, Gresik dan seterusnya, dan masa depan tahun 2025 ke atas di mana Anda akan menjadi pemimpin. Masa kini aku gak ngurusi, ya, karena anjani gak gelem diurusi. Aku gak ditakoni, aku gak jawab. Mergo gak ditakoni. Aku takon, anggitmu masa kini ku kapan? Kapan masa kini? Sekarang itu kapan? Saiki ku kapan? Dino iki jam piro? Saiki jam piro? Oke, jam 12, menit ke berapa? 24, detik ke berapa? Detik ke berapa? Saya tanya, kapan kamu berada di masa kini? Jam 12, menit ke 45, detik ke berapa? Saiki misalnya detik ke 1, kan manggon 1, 2, 3, kapan kon leren? Kapan kon berada di masa kini? Tahu tak kon leren di masa kini? Tidak ada masa kini. Yang ada adalah masa silam, kita belajar kepada Kanjeng Nabi dan semuanya para wali, dan masa depan di mana engkau akan menjadi pemimpin Indonesia. Jangan cemas terhadap keadaan hari ini apapun saja, karena urusanmu adalah masa depan. Binalah dirimu, belajarlah dengan baik, ampuhkan mentalmu, seimbangkan jiwamu, engkau akan menjadi pemimpin masa depan, dan ini akan terjadi sesuatu yang Anda semua tidak akan pernah menduganya. Tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Maka Anda harus depan, harus siap bahwa Anda adalah makhluk yang akan dipentaskan, dilantik oleh Allah untuk menjadi penghuni kehidupannya lebih baik di masa yang akan datang. Ini ya. Wes, ojo khawatir. Kok mulanya aku ngancani awakmu. Ya, aku dhewe gak masalah. Aku wis tuwek gak masalah. Aku dadi apa gak dadi apa gak paten. Sing penting aku ndelok raimu seneng, semangat, pinter, apik, ya, seimbang dan punya daya juang ke masa depan semuanya. Oke ya, kanca-kanca ya. Berpikir masa depan. Masa kini ya sing penting kon mangan. Sing penting kon bisa bertahan urip, tapi pikiranmu ke masa depan. Fal tandur nafsun ma qaddamat. Nanti malam dibaca surat Al-Hasr ayat 18 sampai terakhir. Ya. Diwaca, cek awakmu karo Gusti Allah dikompatibelkan terhadap masa depan yang lebih baik dari sekarang. Kita sekarang bunuh diri sebagai bangsa hari ini. Maka jangan urusi hari ini. Yang penting kamu tidak ikut bunuh diri, kamu tidak ikut surup, kamu tidak ikut kematian-kematian, kamu tidak ikut kehancuran-kehancuran. Kamu yang bagian hidup, mulai fajar hari, sholat subuh, setelah itu matahari terbit, dan masa depan kita akan cerah bersama-sama. 3 kelompok, silakan maju ke depan. Yang tadi belajar, yuk. Yang pertama tadi, apa yang menyebabkan ukhuwah dan cinta tidak bisa disebar dan tidak bisa dipersatukan, yang berasal dari diri manusia. Yang kedua yang berasal dari masyarakat, yang ketiga dari negara dan pemerintahan. Yang pertama dari diri manusia, silakan. Juru bicaranya berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok Joko Tingkir akan memaparkan apa yang menyebabkan putusnya jalinan ukhuwah antar manusia yang berasal dari dalam dirinya manusia. Yang pertama, ini berasal dari pemikiran kami berlima, sudah kita satukan. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang ilmu keagamaan. Untuk yang kedua, yang menyebabkan keretakan
atau tidak terjalinnya sebuah ukhuwah adalah individualisme dari masing-masing manusia itu sendiri. Untuk yang ketiga adalah adanya sebuah kesenjangan sosial. Itu pemaparan dari kita sebagai kelompok Joko Tingkir. Mungkin nanti Mbah yang akan menambah lebih banyak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, kalau kesenjangan sosial itu sebenarnya urusan yang kedua. Kelompok kedua yang dari masyarakat disebut kesenjangan sosial. Kalau dalam diri sini misalnya dengki, nafsu keduniaan, gitu-gitu ya. Nah, hasilnya nanti mulu-mulu aku rek. Itu ya. Jadi kon kudu analitis terhadap dirimu dan keluar. Ojo sampai salah ndelok njeromu, ojo salah ndelok njobomu. Nggih, maksud kami dari kesenjangan sosial itu seperti ini. Misalkan saya sebagai orang miskin lah gitu. Jadi misalkan bapak sinten Pak, saking Koramil Pak, sinten Pak, namine asmanipun Pak Ali nggih. Tiang sugih ngoten Mbah. Terus kecenderungan saya untuk mendekat kepada beliau kan kita sudah urung sendiri karena apa? Kita merasa orang tidak punya, orang tidak mampu ngoten Mbah. Berarti unsurnya adalah minder. Nggih, ngoten. Rendah diri. Nggih. Nah, kalau analitis agak sedikit jernih, berarti yang cukup Anda sebut adalah rendah diri. Nggih. Ngoten, Mas. Apa kadang-kadang cemburu atau dengki kan gitu. Oke, tapi enggak apa-apa. Anda sudah mengerti dialektikanya. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Silakan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok Celele. Memangnya saat ini di antara pemikiran dari manusia, memangnya kesadaran manusia saat ini kan masih berkurang. Dengan adanya pemerintah mengadakan pengumpulan, memangnya ini kesenjangan karena orang tanpa pendidikan. Jadi sebagian saya dianggap orang yang tanpa pendidikan, dihina, dicemooh. Bagi orang-orang pejabat, biarpun orang-orang seorang yang punya wibawa, tapi saya tetap berusaha demi untuk bisa bicara, bekerja, tapi orang-orang tetap memandang kita rendah. Itulah karena saya tetap berjalan sampai 9 tahun sampai sekarang, tapi saya tetap berusaha demi untuk menyadarkan orang-orang. Tapi kebanyakan memandang saya dipandang orang yang lemah, tapi saya tidak mau dari orang yang lemah. Tetap berusaha untuk mewujudkan Pancasila benar-benar diucapkan, jangan cukup diucapkan, tapi harus dijalankan sepenuhnya. Karena saat ini saya melihat kenyataan dengan janji, tapi sumpah mengingkari dengan sumpahnya pejabat-pejabat yang saat ini yang sudah beredar untuk Nusantara ini. Tetap merdeka. Oke. Terima kasih. Oke, gini, sebenarnya ya enggak apa-apa, itu tidak salah, cuman batas pertanyaannya sederhana. Kalau dari masyarakat, apa sih yang menyebabkan kok kita itu tidak ukhuwah, tidak kompak, terus tidak saling menyebarkan cinta, tapi kedengkian atau kecemburuan atau segala macam itu apa saja? Misalnya kaya miskin dan seterusnya. Jadi yang kita minta gitu? unsur 1, 2, 3, 4, 5 gitu dok sebenarnya. Nanti dianalisa masing-masing. Kita pulang untuk membawa itu semua. Jadi malam ini kita belum belajar. Malam ini kita buka pintu saja. Nanti di rumah Anda memasuki pintu itu untuk pembelajaran masing-masing. Karena belajar yang benar bukan hanya menerima, tetapi justru Anda menanamkan benih, kemudian Anda kembangkan sendiri dalam proses hidup Anda. Tapi by the way, tetap tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Oke, yang terakhir, sebutkan unsur-unsur Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok tahu campur. Mengapa sulitnya ukhuwah cinta yang timbul dari pemerintah? 1, ketidakadilan. Artinya kemiskinan, ketimpangan sosial. Yang kedua, pimpinan tidak menjadi bapak negara, tapi hanya sebagai bapak kelompok. Yang ketiga, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rusaknya sistem pendidikan, hilangnya pendidikan moral,
kurangnya jiwa nasionalisme. Perpecahan persatuan, artinya perbedaan yang tak dapat disatukan. Dan yang kedua, merasa paling benar. Terima kasih untuk makalah yang diberikan saya. Mudah-mudahan dibacakan oleh Tepuk tangan. Ya. Saya tidak membandingkan baik buruk ya nilainya berapa, tapi ini agak lebih jelas ya. Pertama unsurnya adalah ketidakadilan ekonomi, ya ketidakadilan politik, ketidakadilan hukum gitu ya. Wong nek ono gendera nganggo la ilallah didik disikat habis, tapi nek gendera bintang kejora gak apa-apa lah ngono, misalnya gitu kan. Jadi pokoknya ada trauma-trauma yang tidak pada tempatnya pada pemerintah pusat, terutama pada Polri, nyun sewu Bapak ya. Jadi ini sangat tepat. Nah itu berarti kita menghadapi masalah yang sangat besar, ya Mas ya. Yang nomor 2, ini kita belum bisa bernegara. Belum bisa bernegara kan gini. Gerindra itu berjuang untuk Gerindra apa untuk Indonesia? PDIP berjuang untuk PDIP apa untuk Indonesia? Sampai sekarang orang PDIP masih menjadi orang PDIP toh. Padahal kan PDIP dalam rangka menjunjung Indonesia. Bukan mengambil Indonesia untuk membesarkan PDIP, betul enggak? Kan gitu toh bernegara itu. Jadi kita belum bisa bernegara, kita hanya bisa berkelompok-kelompok yang bersaing satu sama lain. Nah ini beliau menjelaskan agak luar biasa beberapa unsur tadi dengan 3, 4, 5 yang merupakan efek atau produk dari 2 yang pertama. Kira-kira gitu, tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Yang ketiga, saya mohon Bapak barangkali ada respon. Ini pembelajaran ya Raya, ini tidak ada urusannya sama mengkritik. Saya tidak akan pernah mengkritik pemerintah. Saya ngomong ini karena kita belajar, bukan saya sedang ngomongin pemerintah, jelas ya. Betul tak? Betul tak? Saya tidak memaksudkan ini untuk siapapun, terutama pemerintah Indonesia. Karena saya juga tidak dianggap ada oleh pemerintah Indonesia. Jadi juga saya tidak urusan sama pemerintah Indonesia dari presiden, kecuali bupati ke bawah, masih oke, masih urusan sama saya. Tapi gubernur ke atas, kecuali saya sedang baik hati, saya bisa latih ini. Tapi kalau secara normal saya tidak akan menerima mereka semua. Ya. Aku rene mergo wong cilik kabeh podo-podo karo aku. Ngono ya Rek ya. Urane ya. Bapak kalau ada respon saya persilakan. Mboten. Kak Nun, kula ajeng nambahi. Ah, ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rusaknya uhwah itu satu, yaitu kurang adanya percaya antara satu sama lain. Karena kepercayaan itu ibaratkan meja yang kehilangan satu kakinya, ambyuk. Kehilangan satu, ambyuk. Nah, itu seperti kepercayaan. Di kemauan Jak Nun. Kalau nanti Anda memperdalam aslinya adanya hukum itu juga lah hasil dari orang tidak percaya satu sama lain. Maka kalau bikin apa-apa harus pakai surat. Karena orang yang tidak bisa dipercaya dan orang yang tidak percaya. Aslinya, tapi kemudian iki aku gak ngarani sapa-sapa. Wong gawe negara iku aslinya mergo gak iso bermasyarakat biasa. Yang percaya satu sama lain, mulai dibikin batas, dibikin aturan, mergo wonge gak iso dipercaya dan tidak bisa percaya. Jadi menurut saya ujane gagal asline. Saya tanya, apakah Rasulullah pernah menjadi khalifah? Apakah Rasulullah pernah menjadi kepala negara? Apakah Rasulullah pernah menjadi kepala pemerintahan? Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Jadi khilafah itu bukan kepala negara. Khalifah bukan kepala negara. Jadi kalau Anda sekarang tidak setuju sama HTI, jangan salahkan khilafahnya, salahkan tafsirnya HTI. Jelas ya? Sekarang Indonesia anti khilafah. Gendeng itu. Khilafah iku rek, konang wetengmu iku khalifah. Khalifah ana wetengmu ojo mangan sing gak, ojo kakean, ojo kegelian mangan, tahu kapan makan apa, seberapa. Itu namanya menghalifahi. Khalifah artinya orang yang berjalan di belakang Allah. Khalfun itu mburi, amamun ngarep, gitu loh. Kalau kanan yamin yusro, gitu ya. Khalifah
adalah orang yang nurutin Allah, hukum-hukum Allah dan kemauan Allah. Itu namanya khalifah, bukan kepala negara. Meskipun kepala negara juga bisa khalifah, asal dipertanggungjawabkan tafsirnya. Jadi jangan anti khilafah. Karena ini jailun fil ardi khalifah. Karena Allah itu menurunkan manusia, bikin Adam itu untuk jadi khalifah. Gitu. Sing kon gak setuju iku tafsire HTI duduk khilafahe. Nek ana wong mateni nganggo pisau aja terus pisone kok salahno. Sing salah sing mateni, nek ana dangdut terus tawur, sing salah duduk dangdute wong sing tawur. Ngono gak iso bedakno. Gula karo legi beda ta gak? Panas karo geni padha ta gak? Ngono lho. Kalau kita tidak punya analisis seperti ini kan kita terus apa wong Islam ku anti khilafah? Wong Islam ku anti la ilaha illallah. Kalau yang salah, yang berbeda adalah tafsirnya. Gitu ya Mas ya. Nah, saya senang sekali dengan semua ini. Dengan demikian kita sekarang belajar benar. Ojo gampang anti jare rahmatan lil alamin, buak iko buak iki. Nek aku buak sapa? Masih ana wong gendeng tahu tak buak teko emaknya. Tahu tak? Misalnya kon gendeng ya, bengok-bengok rini ya, kon tetap tak terima. Gitu loh Mas. Tidak pernah saya menolak siapapun. Setan pun tidak saya tolak. Siapa yang bikin setan? Setan. Yang saya tidak boleh adalah menuruti kemauan setan dan kerja sama-sama setan. Nek bergaul biasa tidak ada masalah. Lalu gak wedi karo setan, mesti gak bisa nggudu aku kata lapo. Gitu loh. Iblis pikiran siapa? Kon gak usah benci iblis. Apakah sesuatu yang dilarang harus kita benci? Kamu dilarang makan babi terus benci babi? Ngono? Kan tidak. Jadi dilarang haram tidak sama dengan membenci. Ngono rek. Kita makin tidak dewasa ini Indonesia. Kita makin tidak dewasa. Dan aku mau ngurusin kayak ngene iki. Jadi mulai aku mengandalkan anak-anakku kabeh sinau rek. Gila semakyan sinau melingkar. Sinau sing temenan. Supaya Allah membimbingmu dan Anda menjadi pemimpin yang lebih baik daripada yang sekarang. Okon kau jadi takon Cak Nun setuju tak gak presidennya? Aku kan urusan setuju gak setuju, aku urusan arek enom sing akan jadi pemimpin masa depan. Kan gitu ya. Tepuk tangan untuk 3 kelompok kita. Assalamualaikum, selamat datang di P5 Iya. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Dulur-dulur, ada banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan video Sinau bareng Mbah Nun pada video kali ini. Dan berikut ini ulasan atau hanya sedikit pointer dan rangkuman untuk pembelajaran bersama, atau hanya sekedar untuk menambah referensi saja. Dulur-dulur, seperti yang kita ketahui bersama, Mbah Nunlah yang merintis tentang sinau bareng, yang artinya belajar bersama. Maksudnya, sinau bareng kurang lebih adalah bahwa di setiap acara maiyahan, Mbah Nun tidak pernah memposisikan dirinya sebagai ustadz, kiai, ulama, dan sejenisnya itu yang hanya menceramahi jamaah. Namun, di acara maiyahan kita semua belajar bersama, sehingga di dalam acara maiyah siapapun boleh membantah, berbicara, dan seterusnya. Itulah sebabnya di setiap acara sinau bareng pasti selalu interaktif, yang artinya tidak hanya sekedar diceramahi. Seperti contoh di dalam video ini, Mbah Nun mengajak jamaah maiyah untuk sinau bareng atau belajar bersama. Dalam video ini, Mbah Nun menawarkan siapa yang bersedia maju kemudian membuat 3 kelompok.
Selanjutnya, Mbah Nun memancing untuk sebagai pembelajaran bersama. Mbah Nun bertanya kepada 3 kelompok itu dengan pertanyaan yang berbeda antara kelompok 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 1, Mbah Nun mengajak kelompok 1 untuk berdiskusi tentang kira-kira apa penyebab ketidakrukunan di antara manusia yang disebabkan oleh manusianya sendiri. Kemudian untuk kelompok kedua, Mbah Nun mengajak kelompok kedua untuk berdiskusi tentang kira-kira apa penyebab ketidakrukunan di antara manusia yang disebabkan dari luar diri manusia sendiri atau dari masyarakat. Selanjutnya untuk kelompok terakhir, Mbah Nun mengajak kelompok 3 untuk berdiskusi tentang kira-kira apa penyebab ketidakrukunan di antara manusia yang disebabkan dari adanya negara. Setelah Mbah Nun selesai membagi, kemudian Mbah Nun menyuruh ketiga kelompok itu mencari tempat untuk mendiskusikannya dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, nanti perwakilan kelompok mengemukakan pendapatnya di panggung. Sembari menunggu ketiga kelompok berdiskusi, Mbah Nun sedikit melanjutkan sinau bareng perihal masa lalu, masa kini, dan masa depan. Setelah itu, Mbah Nun bertanya kepada jamaah jika ada 3 hal: 1 masa lalu, 2 masa kini, 3 masa depan. Mbah Nun bertanya, jika kamu disuruh memilih 2 dari 3 itu, kalian pilih yang mana? Jamaah pun menjawab dengan bermacam-macam jawaban. Selanjutnya, Mbah Nun menerangkan bahwa masa kini itu tidak ada dan kamu tidak pernah berhenti di masa kini, karena yang ada hanyalah masa lalu dan masa depan. Maka belajarlah kepada masa lalu dan persiapkanlah diri kalian untuk masa depan. Maka belajarlah kepada masa lalu dan persiapkanlah diri kalian untuk masa depan. Kemudian Mbah Nun menekankan bahwa beliau tidak mengurusi masa kini. Selanjutnya Mbah Nun memberi imbuhan bahwa ada tidak adanya negara ini, saya tetap mencintaimu dan aku ingin menemanimu menuju masa depan. Selanjutnya Mbah Nun mengajak 3 kelompok yang tadi untuk kembali ke panggung dan perwakilan masing-masing kelompok untuk mengemukakan pendapatnya agar menjadi pembelajaran bersama. Kelompok yang pertama mengemukakan bahwa hasil dari diskusi bersama antara kelompok mereka menyimpulkan penyebab putusnya jalinan ukhuwah di antara manusia yang disebabkan oleh diri manusia adalah yang pertama, kurangnya pemahaman tentang ilmu keagamaan. Yang kedua, individualisme masing-masing diri manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, adanya kesenjangan sosial. Setelah kelompok pertama selesai memaparkan, kemudian Mbah Nun menambahi bahwa kesenjangan harusnya itu urusan kelompok kedua. Karena kelompok kedua adalah apa penyebab hilangnya ukhuwah yang disebabkan dari masyarakat. Sehingga mungkin lebih tepatnya jika kelompok 1 yang berasal dari diri manusia seharusnya adalah dengki, nafsu, dan seterusnya. Untuk kelompok 2, jujur saya kurang begitu paham ya. Jadi kalau ada dulur-dulur yang paham mungkin bisa komen di bawah untuk pembelajaran bersama. Nah, sedangkan kelompok terakhir atau kelompok ketiga memaparkan bahwa penyebab sulitnya ukhuwah yang disebabkan dari negara adalah yang pertama ketidakadilan. Yang kedua, pimpinan tidak menjadi bapak negara tapi hanya sebagai bapak kelompok. Yang ketiga, hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Yang keempat, rusaknya sistem pendidikan, rusaknya moral, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kelompok 3 selesai memaparkan, Mbah Nun banyak memberi poin dan salah satunya adalah
bahwa pemerintah kita itu belum bisa bernegara. Belum bisa bernegara artinya begini. Gerindra itu berjuang untuk Gerindra apa untuk Indonesia? PDIP itu berjuang untuk PDIP atau untuk Indonesia? Harusnya kan partai untuk membangun Indonesia, bukan partai mengambil Indonesia untuk membesarkan golongannya. Kan begitu toh bernegara itu? Jadi kita belum bisa bernegara. Kita hanya bisa berkelompok-kelompok yang bersaing satu sama lain. Mungkin itu sedikit pointer dari Mbah Nun untuk kelompok 3. Dulur-dulur, sebenarnya ada begitu banyak yang dapat kita pelajari dari kutipan Sinau Bareng Mbah Nun pada video kali ini. Pointer yang saya ungkap di atas itu hanya sedikit gambaran saja. Dan mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang atau pointer atau rangkuman dari saya. Semua yang sudah saya ungkapkan bukan sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat menambah sedikit referensi. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.